Sebenarnya kalau boleh saya buka cerita. Ya, silahkan. Dulu boleh. Nah, tadi barusan ya ternyata voice saya yang kemarin itu belum pernah dibuka sama Kiai Yusuf. Jadi pada hari apa ya kemarin, ini hari apa sih? Kalau nggak salah pulang saya dari Cirebon kemarin itu sekitar hari Senin ya, Senin pagi ya, itu Kiai Mat telepon saya. Tengku Kori, ada masalah apa dengan siapa Yusuf gitu. Oh, masalah miskomunikasi terkait masalah pengadaan Maulid Nabi beserta deklarasi Laskar Sabilillah ya, yang bertempat di saya. Nah, pada waktu itu saya bilang Kiai Yusuf ingin bergabung bersama dengan saya dalam mengadakan Laskar Sabilillah. Jadi Provinsi Banten bergabung dengan Jawa Barat dan DKI dalam pelaksanaan Maulid dan deklarasi Laskar Sabilillah di kediaman saya. Itu loh. Nah, karena kita mengadakan suatu acara kan perlu duit ya, perlu dana kan? Iya. Iya nggak? Ya, karena saya bukan pengusaha besar dan bukan penjual intan permata, ya otomatis ya kita harus dong gotong royong dalam pendanaan gitu loh. Ya. Nah, gotong royongnya saya tetapin sebesar 7,5 juta per provinsi gitu loh. Ya, 7,5 juta per provinsi itu ya, dengan DKI itu juga 7,5 juta, sisanya itu saya yang cari itu. Anggaran totalnya 41 juta sesuai dengan hasil musyawarah gitu loh. Ya. Nah, lambat hari setelah disetujui udah mufakat, terus Guru Yusuf Al-Mubarak itu mengirimkan WA pembatalan deklarasi itu ya. Nah, ketika itu saya sakit hati, saya kok kayak gitu caranya, nggak gimana ya, mau bikin sendiri gitu. Padahal kita sudah sama-sama sepakat awal gitu. Nah, bagi saya orang-orang yang suka berubah-ubah itu saya anggap nggak konsisten. Harusnya mah teleponlah dulu, telepon ada kendala apa gitu loh. Kalau saya nggak sanggup, ternyata setelah dipikir-pikir anggaran segitu kami nggak sanggup. Akhirnya yang terus otomatis kan saya ketanya berapa yang Tuan Guru sanggup gitu kan. Ya. Kalau nggak 7,5 juta kan bisa komunikasi, bisa cari solusi lah yang terbaik gitu loh. Karena langsung pakai tulisan dikirim ke grup, ya akhirnya saya merasa ini nggak betul gitu. Nah, karena seperti itulah saya membuat satu SMS membalas. Kalau endingnya yang menjadi masalah itu dari perkataan SMS saya di akhirnya. Saya mengatakan kalau seperti itu caranya Tuan Guru, saya rasa bukan seperti itu sifat orang-orang ahli torekot. Ya, gitu loh. Paham ya bahasanya? Ya, paham. Nah, dari situlah kata-kata itulah yang menjadi marahnya Abuya Yusuf Al-Mubarak, ya. Nah, ketika dia marah seperti itu, terus dia telepon, akhirnya bernada tinggi, mencak-mencak,
marah-marah sama saya. Saya bilang, jangan bentak-bentak saya, ya. Anda jangan bentak-bentak saya. Nah, di situ saya matiin telepon dan itu artinya sudah mulai selek tuh. Oke. Setelah berangsur hari, beliau mengirimkan WA. Saya nggak bentak-bentak sampean, memang seperti itu keadaan saya, gitu kan. Ya saya minta maaf kalau saya dianggap membentak-bentak gitu. Nah, saya pikir kan sudah selesai tuh, ya kan? Nah, lalu datanglah orang kemudian menelpon saya yang orang itu adalah seorang Panglima Laskar Sabilillah Provinsi Banten. Saya nggak sebutin namanya lah, gitu kan? Nah, beliau menelpon ke saya, curhat lah. Nah, saya bilang, ya itulah akibatnya kenapa kita mau nggak bersatu sih, akhirnya kan berat sendiri. Nah, terus bilang, Said Kori masih sakit hati nggak sama Abu Ya Yusuf, kan gitu. Saya orang Aceh, nggak ada di mulut saya lain nama di hati. Kalau di mulut A, di hati juga A, kan gitu. Nggak ada bohong-bohong. Saya bilang, secara persoalan keadaannya, menurut keadaan yang sudah terjadi, saya masih tergores hati saya sama Abu Ya Yusuf. Tetapi secara perjalanan organisasi, saya udah enggak ada masalah, saya bilang. Nah, Barita itu panjang lebar ngobrol, diceritakanlah ke Ki Yusuf. Padahal malamnya kami sudah telepon, sudah ngobrol-ngobrol via malamnya itu kita sudah kayak ketawa-ketawa lah di telepon. Gitu. Nah, lalu setelah itu malamnya malam apa itu saya lupa malam apa itu teleponlah Buya Yusuf itu. Nah, mempertanyakan ilmu tentang kepemimpinan organisasi, apa kerja pembina, apa hak kamu melarang orang untuk tidak bergabung dengan deklarasi. Saya bilang, ini mohon maaf saya agak batuk, ini masuk angin. Jadi saya bilang, loh itu kan karena sampean sudah minta, terus habis itu mengundurkan diri. Kalau hal-hal seperti ini bukan main-main. Kalau kita sudah minta ya minta, bergabung ya bergabung, jangan dalam perjalanan kita mundur diri gitu loh. Nah disitulah akhirnya berkelahi. Nah saya dia maki saya maki-maki dialah, seperti itulah. Nah sampai selesai dari telepon, nyap-nyap di WA. Nah akhirnya ya saya ngecengin tau nggak, ngecengin. Ya, ngecengin beliau sampai ya pastilah yang namanya kayak gitu mesti ada kata-kata yang nggak baik dari saya juga, termasuk dari dia. Kita harus jujur aja, jujur ya kan. Nah cuman persoalannya kalau saya WA dia, voice dia enggak pernah saya sebarkan ke siapapun gitu. Nah beliau menyebarkan WA itulah yang tersebar di YouTube. Gitu. Akhirnya kemudian hari Kiai Imad telepon saya. Tengku Kori ada masalah apa? Saya ceritakan. Nah, gini Tengku Kori, kalau mau menerima nasihat saya, kata beliau. Dikasih saran. Sama Kiai Yusuf, dia sebenarnya hatinya baik. Cuman kayaknya aja kayak gitu, kalau udah lagi kesal gitu kan. Lagi pula Tengku Kori kan masih muda, beliau itu sudah tua, 60 tahun umurnya sudah, maklum lah kata beliau. Coba Tengku Kori yang masih muda minta maaf
Ya. Ngalah. Terus saya bilang, iya saya pikir-pikir sejak tadi malam seperti itu juga Tuan Guru, kata saya. Saya biasa manggil Tuan Guru. Ya. Ya. Nah, kalau seperti itu nasihat Tuan Guru, ya sesuai dengan harapan dan munajat saya. Setelah saya pertimbangkan, insya Allah setelah telepon ini saya langsung voice. Saya akan minta maaf sama Kiai Yusuf. Al-Mubarak. Ya. Nah, Lah, intinya udah islah ya. Seketika itu saya voice. Saya voice, hasil voice-nya saya kirim ke beliau, ke Kiai Yusuf, ke Kiai Abbas sebagai panutan saya, pimpinan tertinggi dalam organisasi kami. Terus saya kirim ke Kiai Imad sebagai, ya saya anggap sebagai guru saya lah dalam perjuangan ini. Nah, alhasil itu voice nggak dibuka, mungkin nggak dibaca. Tuh. Nah, besoknya viral lah video yang dibuka sama AWK channel itu. Ya. Itu kan? Yang rekaman suara itu. Nah, langsung dimusyawarahkan, Kiai Imad memberi nasihat kepada yang bersangkutan, dan saya juga telepon nggak diangkat kepada yang bersangkutan. Kita orang kenal semua sebetulnya, orang bertemu dengan Pak Musa lah. Jadi nggak diangkat. Nasihat Kiai Imad diiyakan, cuman tengah malam nggak pertama dihapus, tengah malamnya hidup lagi, gitu kan? Sehingga menyebarlah informasi itu sampai ada yang nonton 33.000 pada waktu itu, ya kan? Nah, pagi buka, pada subuh saya buka, loh kok katanya dihapus tapi kok enggak, kan? Nah, banyak yang masuk ke saya, itu benar enggak, kok gitu, begini, begitu kan? Tolong klarifikasi, saya sorry biar nggak timbul fitnah. Maka saya klarifikasilah dalam live tadi. Nah, kemudian setelah live tadi, ya kan, baru tadi pada maghrib entah pada Isya, Kiai Yusuf baru membaca WA saya, voice saya, ya. Setelah dia baca, dia kirim balasan WA, Waalaikumsalam. Saya juga sama sebagai orang tua memaafkan Said Qori. Ya itu udah selesai tuh berarti hari ini. Udah kelar ya. Sudah membalas permintaan maaf saya, dan beliau juga sebagai orang tua sudah memaafkan saya, dan beliau juga meminta maaf sebagai orang tua kalau ada kesalahan. Begitu kepada saya. Jadi saya rasa persoalan saya dengan Kiai siapa tah? Kiai Yusuf selesai ya. Ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi itu udah berpanjang lebar dijelasin oleh Bang Teguh Mudaqari. Intinya permasalahan dengan Kiai Yusuf itu udah kelar, udah saling memaafkan, damai, islah, dan sekali lagi saya tekankan, menurut saya itu tidak ada sangkut paut dengan tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi orang yang membuat opini, menggiring narasi, menggiring opini bahwasanya Teguh Mudaqari keluar dari tim Kiai Imad, itu menurut saya terlalu dilebih-lebihkan ya. Terlalu dilebih-lebihkan. Oke, kemudian sebelum lanjut, Bang Teguh Mudaqari, ini ada komen yang saya naikin. Ini dia menulis di sini si Tungku ya, maksudnya